Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita yang baru sekali, terus ramai corona. Ya, semoga Allah jaga kita semua nggih. Amin, Allahumma amin insyaallah. Sekarang masuk di hadisnya ya. Kalau pembahasan sebelumnya kita bahas tentang ayatnya, yaitu bab tentang niat dan ikhlas dalam beramal. Kemarin sudah kita bahas ayat-ayatnya, yaitu Al-Bayyinah, Al-Hajj dan Ali Imran. Sekarang kita akan bahas hadisnya. Hadis yang pertama hadisnya wa an amiril mu'minin, diceritakan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, bapaknya Hafs, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Umar bin Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdillah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, apa katanya? Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal-amal itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal-amal itu dengan niat. Saya mau terangkan dulu sampai sini dulu, saya mau terangkan bahwasanya amal-amal itu dengan niat. Ini para ulama menjelaskan posisi niat terhadap amal itu dibagi menjadi dua. Jadi
posisi amal terhadap niat itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya niat itu sebagai syurutus sihah, syarat sahnya satu amal. Ada kalanya niat itu menjadi syurutut tamam, syarat sempurna. Jadi saya ulang Bu ya, ada kalanya niat itu terhadap amal menjadi syarat sah. Ada kalanya niat itu terhadap amal menjadi syarat sempurna. Kalau terkait dengan niat sebagai syarat sah, itu biasanya hubungannya dengan ibadah-ibadah mahdhah. Biasanya hubungannya dengan ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah murni Bu, yang hubungannya langsung dengan Allah. Nah, itu ibadah mahdhah. Seperti sholat, seperti saum, seperti haji, seperti umroh. Itu ibadah mahdhah. Itu kalau nggak niat nggak sah Bu. Jadi kalau nggak niat nggak sah. Makanya dia menjadi apa? Syurutus sihah, syarat sahnya satu ibadah. Bahkan bisa menjadi rukun. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu rukun. Kalau dalam mazhab Maliki niat itu syarat ya. Tapi syarat sah tadi itu. Makanya kalau kita menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, nggak pakai niat, itu nilainya cuma diet Bu. Itu seperti itu. Tapi kalau kita menahan lapar dan dahaga itu serta dengan niat untuk berpuasa Ramadan kemarin misalnya karena Allah, maka nilai tidak makan kita itu dinilai ibadah dan itu berpahala. Itu apa? Berpahala. Itu seperti itu. Syarat sempurna, syarat sah. Yang kedua, posisi niat terhadap amal sebagai syarat sempurna. Kalau syarat sempurna ini biasanya Bu ya. Tapi lebih detailnya memang mesti ngaji fikih ya, lebih detailnya. Tapi biasanya ini berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya itu muamalah. Jadi saya ulang ya, biasanya berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya apa tadi? Muamalah. Muamalah itu sosial Bu, hubungannya dengan sesama. Contoh. Ibu-ibu kalau pagi ini misalnya nyiapin sarapan atau sahur buat suami lah, nyiapin makanan buat suami, buat anak-anak, itu selalu nggak dalam hati niat karena Allah, enggak ya, refleks aja ya, karena kebiasaan ya, itu tetap berpahala. Kenapa? Karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap sesuatu yang dinilai baik oleh Allah itu bernilai shadaqah, artinya berpahala. Gak usah jauh-jauh lah, kayak ngaji gini aja. Emang semua ibu-ibu tadi pas ngaji dalam hati mau berangkat, saya niat ngaji karena Allah, kan enggak ya? Kebanyakan karena ada jadwalnya tahu-tahu berangkat aja. Tapi tetap jangan khawatir, berpahala insya Allah. Nah, apalagi terus kemudian yang lain-lain terkait dengan ketika anak minta uang saku. Emang semua ibu-ibu pas ngasih uang saku buat anak-anak, saya niat ngasih ini karena Allah, kan tidak. Terus pokok ngasih gitu aja ya. Kenapa? Karena refleks sesuatu yang biasa kita melakukannya. Itu jangan khawatir Bu, tetap ada pahalanya. Cuman memang nilai pahalanya tidak sesempurna kalau kita meniatkannya karena Allah. Jadi tidak sesempurna kalau kita meniatkannya karena Allah. Jadi ibarat nilai itu, nilainya itu ya 70 lah. Jadi kalau nggak niat itu nilai baru 70. Tapi kalau kita niat karena Allah, nilainya jadi berapa? 100. Nah terus gimana Ustadz kita mensikapi seperti ini? Ini kalau bisa Bu ya, kalau bisa tadi. Itu sejak kita bangun tidur, itu dalam hati niat, ya Allah pokoknya semua hari hamba ini, dari saya bangun tidur sampai tidur lagi, sampai saya bangun lagi, saya niatkan semua karena Engkau ya Allah. Ya itu insya Allah semua tidak tanduk kita itu nilainya 100, insya Allah. Caranya gitu, jadi begitu bangun tidur, ya Allah pokoknya saya niatkan semua aktivitas saya ini karena Engkau ya Allah. Semua kebaikan yang hamba lakukan semua karena Engkau ya Allah. Sekali niat, tapi untuk semua amalan kebaikan kita hari ini
Itu kita niatkan karena Allah, sehingga insya Allah itu nilai kebaikan kita nilainya 100. Kalau gini gimana Ustadz? Dari sekarang atau sebelumnya kita pernah komitmen, pokoknya seumur hidup saya. Ya tidak apa-apa lah, daripada enggak sama sekali. Daripada enggak sama sekali. Ya karena gini, kan namanya manusia ya Bu ya. Kadang ya tadi, karena sudah menjadi kebiasaan, kadang lupa meniatkan. Karena lupa meniatkan sehingga kadang asal gitu aja. Walaupun alhamdulillah tetap berpahala Bu. Alhamdulillah insya Allah tetap berpahala. Walaupun nilai pahalanya akan sempurna kalau kita niatkan karena Allah. Itu diantaranya. Terus kemudian itu posisinya terhadap amal Bu ya. Terus wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini menarik Bu. Sering orang itu nanya ke saya, beberapa orang lah ya nanya ke saya itu terkait dengan begini. Misalnya gini, ini yang ditanyakan ke saya diantaranya, Ustadz saya mau membantu seseorang. Saya tanya Ustadz, kalau orang itu berbuat baik kan saya dapat pahalanya. Pertanyaannya bagaimana kalau dia nanti, kan namanya manusia Ustadz, ada berbuat nggak benernya juga kan? Kira-kira apakah saya dapat dosanya? Jadi ada seseorang mau, misalnya gini ya, ada orang kita bantulah perekonomiannya misalnya. Oke lah, kalau dia berbuat baik dengan ekonomi yang bagus karena bantuan kita dapat pahala kan? Nah pertanyaannya, apakah kalau dia berbuat yang nggak baik kita juga dapat dosanya? Dia nanya gitu ke saya. Saya jawab gini, Bapak niatnya ngasih dia apa? Saya tanya balik, Bapak niatnya ngasih dia apa? Ya supaya dia jadi orang baik. Ya sudah, Bapak cuma dapat pahalanya saja. Keburukannya Bapak nggak dapat. Kenapa? Karena Bapak tidak meniatkan keburukan. Itu namanya wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ibu-ibu bantu pesantren, ada anak santrinya kan? Anak santri kan ya ada banyak baiknya, tapi kan ada saatnya di mana mereka ada nakalnya juga kan? Nah, apakah ketika mereka berbuat nakal kita dapat bagian dosanya? Tidak. Kenapa? Karena kita ketika membantu pesantren dengan anak santrinya, itu niat kita untuk kebaikannya saja, tidak untuk keburukannya. Bahwa mereka ada nakal-nakalnya, kita nggak dapat bagian dosanya. Kenapa? Karena kita niatkan untuk apa tadi? Kebaikannya saja. Contoh yang lain misalnya, mohon maaf nih, jalan depan rumah ibu bolong, misalnya jalan depan, sehingga orang kadang ya kalau yang nggak tahu gojluk misalnya gitu, kena ketidaknyamanan ketika melintasi jalanan yang bolong itu. Terus dengan kesadaran sendiri ibu memperbaiki jalan itu. Niatnya apa coba? Supaya orang kalau mau kerja, mau sholat, mau ngaji, mau berbuat baik lah, itu lancar lewat situ. Tapi kan yang lewat jalan depan rumah ibu ternyata tidak semuanya orang baik. Orang mau nyolong lewat situ, mau ngerampok lewat situ, mau korupsi lewat situ, mau zina lewat situ. Bisa jadi orang yang berbuat baik, buruk semuanya lewat situ. Pertanyaannya kita dapat dosanya nggak? Enggak. Kenapa coba? Karena seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Paham noboten? Nah, itu kenapa Bu? Nanti di belakang ya ada pembahasannya insya Allah. Di kitab ini juga Imam Nawawi menjelaskan, setiap kebaikan anak itu orang tua dapat. Setiap kebaikan ini jenengan ngaji begini nih, jenengan dalam hati nggak usah, misalnya nggak ngomong gini, pokoknya ini pahalanya untuk orang tua saya, nggak usah ngomong gitu. Itu sudah diotomatiskan. Orang tua kita dapat bagian kebaikan kita. Kenapa kata Imam Nawawi? Karena semua orang tua pada dasarnya pengen anaknya jadi baik. Jadi dulu orang tua kita itu kalau ngasih makan kita, nyekolahin kita, ngajiin kita, ngasih biaya untuk kita, itu niatnya apa? Supaya kita jadi orang baik. Sehingga semua kebaikan yang kita lakukan itu orang tua kita diotomatiskan dapat. Itu kata Imam Nawawi. Sebaliknya sekarang, nah, mohon maaf ya, kan kita manusia biasa ya. Ya namanya manusia kan ada nakal-nakalnya, ada ya pasti ada salah-salahnya lah. Entah sengaja atau tidak, namanya manusia. Pertanyaannya, apakah orang tua kita dapat dosanya? Kalau kata Imam Nawawi, tidak secara otomatis. Saya ulang ya, kalau anak berbuat salah, berbuat dosa, itu tidak secara otomatis orang tua dapat dosanya, dapat bagian dosanya. Tahu kenapa?
Karena kata Imam Nawawi, pada dasarnya tidak ada seorang tua pun yang meniatkan anaknya jadi tidak baik. Itu rumus dasarnya dulu. Nah, terkecuali kalau keburukan anak itu ada andil orang tuanya. Saya ulang ya, terkecuali kalau keburukan anak itu ada andil orang tuanya. Andil itu Bu ada dua macam. Yang pertama memang orang tuanya yang ngajarin. Maaf ya, ada sebagian orang tua yang ngajarin anaknya jadi pengemis. Naudzubillah min syarri dzalik. Ada sebagian orang tua itu yang ngajarin anaknya itu nyolong misalnya, nyopet misalnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi memang anak itu diajarin nggak bener. Nah, itu orang tua terlibat dalam keburukan anak itu sehingga anak itu mendapatkan dosanya juga. Kemudian yang kedua, atau orang tuanya cuek terhadap keburukan anaknya. Saya ulang ya, atau orang tuanya cuek terhadap keburukan anak-anaknya. Artinya gini, orang tuanya itu tahu anaknya berbuat yang nggak bener, tapi nggak diluruskan, nggak dinasehati, nggak diingatkan, tidak didoakan misalnya. Maka ini orang tua kena juga ini. Tapi kalau orang tua udah berusaha mendidiknya, mengingatkannya, paling enggak mendoakannya lah pedulinya. Karena saya sering sampaikan ya, orang tua itu boleh capek menasihati, tapi tidak boleh capek mendoakan. Saya ulang ya, orang tua itu boleh capek menasihati, boleh Bu. Payah nasihati misalnya gitu. Karena kadang kayak galakan anaknya juga kan. Ya, maka paling enggak orang tua jangan pernah capek mendoakan. Nah itu kalau kita sudah berusaha merubahnya walaupun hanya dengan mendoakan, setelah sebelumnya ada tahapan-tahapan yang kita lakukan tapi misalnya kita tidak mampu, maka insya Allah kita terbebas dari dosa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Makanya kan saya mohon maaf ya, kan kita tidak tahu ke depan anak kita akan berbuat apa. Tentu kita punya harapan kan, harapan kita anak cucu kita menjadi anak-anak yang baik. Maka harapan dan niat baik kita insya Allah menjadikan kita hanya mendapatkan kebaikannya saja. Dan kalaupun ada keburukan saat ini kita lihat, kita berusaha merubahnya. Walaupun hanya dengan doa, syukur-syukur kita nasihati dia, syukur-syukur kita bisa menemannya dalam kebaikan-kebaikan. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, yang belum tahu monggo. Monggo, saya baru ngeh setelah Bu Sinten Bu Joyo nggih, Bu Joyo. Suaminya namanya Pak Joyo maksud saya. Monggo silakan selonjor ya kalau kakinya. Kalau Bu Dafri kan ini Bu Dafri. Bu Kus ngomong Bu Dafri itu yang mana Bu ya? Baru ingat. Alhamdulillah. Kalau Bu Nasruddin hafal ya. Lanjut nggih. Pun. Jadi saya ulang Bu ya, jelas ya kalau terkait dengan anak ya tadi ya. Jadi wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau ibu-ibu misalnya meninggalkan warisan, itu dari sekarang pasang niat, pokoknya semua untuk kebaikan anak-anak saya. Artinya kita meniatkan semua itu untuk kebaikan mereka. Mohon maaf ya, bahwa anak-anak kita ada lalai-lalainya namanya manusia, insya Allah kita tidak mendapatkan bagian dosanya. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Bisa dimengerti ya insya Allah ya. Nah itu diantaranya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, maka dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibuha, dia akan mendapatkan bagian dunia itu, awim roatin, atau karena wanita yang kihuha maka dia akan menikahi wanita tersebut. Fa hijratu ila ma hajara ilai, maka hijrah seseorang itu akan sampai kepada karena apa ia hijrah kepadanya. Ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim muttafaqun ala sihhatihi, disepakati sahihnya hadis ini. Ini hadis yang pertama. Jadi intinya seseorang itu akan sampai kepada apa yang dia niatkan sebagai tujuan dari apa yang dia kerjakan. Makanya gini Bu, ketika ada seseorang yang berhaji, di Al-Quran disindir itu, ketika ada orang yang berhaji
yang orientasi hajinya, tujuan hajinya hanya duniawi, itu ditegur oleh Allah. Yang ketika dia haji dia hanya berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Rabbana, wahai Tuhan kami, berikanlah untuk kami di dunia ini. Jadi hanya minta di dunia toh. Itu kata Allah, ya orang yang begitu akhirnya nggak dapat sama sekali. Kata Allah, mbok ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Harusnya ya Rabbana atina fid dunya hasanah, terus wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi idealnya kita ini memang tujuannya tidak hanya dunia tapi juga akhirat, dan akhirat itu adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena tujuan kita adalah Allah, maka ada rumus yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama kalau ada musibah, yaitu pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini semua milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuatkan tekad dalam hati, Allah tujuan saya. Jadi nun sewu dalam kehidupan sehari-hari kita ini tekadkan dalam hati bahwa tujuan saya adalah Allah, berjumpa dengan Allah, memandang maha indah wajah Allah, diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Bagaimana pokoknya tujuan kita ya Allah itu. Bagaimana kita bisa agar tujuan kita ya Allah itu. Itu seperti itu. Makanya kalau kita menjadikan Allah sebagai tujuan kita, insya Allah dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk sampai kepada Allah dengan selamat. Saya ulang Bu ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk sampai kepada Allah dengan selamat, dengan qalbun salim, dengan husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Ankabut surah ke-29. Ayatnya ayat 69 itu Bu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kami, surah ke-29 ayat 69. Surah ke-29 ayat 69. Dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kami, maka sungguh akan kami antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami, tentu dengan selamat. Makanya kalau dalam hadis qudsi itu disebutkan, hambaku datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehasta. Hambaku datang kepadaku sehasta, aku akan datang kepadanya sedepa. Hambaku datang kepadaku sambil berjalan, aku akan datang kepadanya sambil berjalan cepat. Hambaku datang kepadaku sambil berjalan cepat, maka aku akan datang kepadanya sambil berlari. Artinya apa Bu? Aksi baik kita menuju kepada Allah direaksi oleh Allah dengan lebih baik. Saya ulang Bu ya, aksi baik kita merapat dan mendekat menuju kepada Allah itu direaksi lebih baik oleh Allah. Bisa dimengerti ya? Nah itu diantaranya. Makanya saya ulang sekali lagi, jangan bergeser dari tujuan kita, yaitu siapa tadi Bu? Allah. Mau seneng, mau sedih, mau sukses, mau bangkrut, mau jaya, mau jatuh, pokoknya tujuan kita adalah Allah. Kalau bahasanya Imam Syafi'i, perjalanan menuju kepada Allah itu kalau bisa berlari, berlari. Kalau nggak bisa lari ya jalan. Kalau nggak bisa jalan bahkan sambil ngesot sekalipun, kata beliau. Yang penting jangan berhenti, apalagi balik badan. Jadi jangan sampai kita berbalik dari Allah, berbalik membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau bisa berlari-lari itu gimana maksudnya? Saya mohon maaf ya. Di antara ibu-ibu saat ini mungkin ada yang diberi kemudahan-kemudahan dalam harta, sehingga kita bisa berbuat baik dengan harta kita. Mumpung, nah kalau bahasa saya mau mumpung Allah beri kemudahan, ayo lari menuju kepada Allah dengan harta kita. Kalau kita berharta, sebagian ibu-ibu mungkin diberi keleluasaan, keluangan waktu oleh Allah untuk banyak berbuat baik. Nah, mumpung diberi keluangan waktu oleh Allah, maksimalkan berbuat baik dan keluangan waktu ini. Sebagian kita diberi kesehatan oleh Allah, mumpung diberi kesehatan, kalau bisa lari-lari menuju kepada Allah. Mumpung mulut masih berfungsi dengan baik, kita zikir kepada Allah. Mumpung telinga masih bisa mendengar dengan baik, kita banyak mendengar yang baik-baik karena Allah. Mumpung mata masih bisa melihat, kita melihat yang baik-baik karena Allah. Pokoknya mumpung masih sehat semua. Karena saya mohon maaf, fakta di lapangan kan
Sebagian ada yang mau dikurangi penglihatannya, ada yang mau dikurangi pendengarannya, ada yang mau dikurangi bicaranya, ada macam-macam. Maka mumpung kita masih diberi kemudahan-kemudahan, kalau bisa lari gitu. Nah, ketika kita nggak sanggup lari, paling nggak berjalan lah. Jadi kalau nggak bisa lari, paling nggak apa? Berjalan. Jadi menuju kepada Allah, kalau nggak bisa lari, berjalan. Kalau nggak bisa lari, berjalan maksudnya bagaimana? Ya mungkin mata kita tidak setajam dulu lagi, pendengaran kita nggak setajam dulu lagi, nah, mulut kita mungkin tidak selancar dulu lagi baca Qur'annya karena sudah semakin tua misalnya. Tapi kita terus berusaha untuk menuju kepada Allah. Mungkin uang kita nggak sebanyak dulu lagi mungkin, maka kita tetap menuju kepada Allah dengan yang apa yang kita miliki, menuju sambil berjalan, bahkan sambil ngesot sekalipun. Kata Imam Syafi'i, tetap berjalan menuju kepada Allah. Artinya mohon maaf ya, fakta di lapangan sebagian orang ada dalam kondisi tertentu di mana kemudian dia serba kesulitan, tapi dia tetap istiqomah di jalan Allah menuju kepada Allah. Maka orang-orang yang konsisten menuju kepada Allah ini, insya Allah dia akan sampai kepada Allah dengan selamat. Insya Allah. Bisa dimengerti Bu ya, insya Allah ya. Pokoknya kalau bisa lari. Kalau nggak bisa lari ya jalan. Kalau nggak bisa sambil ngesot sekalipun, ya lakukan, yang penting jangan sampai berhenti. Itu seperti itu. Hadis yang kedua, wa an ummil mukminin, dan diceritakan dari Ummul Mukminin. Julukannya Ummi Abdillah, julukannya ibunya Abdillah. Siti Aisyah radhiyallahu anha enggak punya putra, Bu. Siti Aisyah enggak punya putra, Bu. Tapi kenapa kok dijuluki Ummu Abdillah, ibunya Abdullah? Sebagian para ulama mengatakan seorang yang tidak punya anak itu boleh menjuluki dirinya dengan sebutan Abu Abdillah, saya bapaknya hamba Allah, atau Ummu Abdillah. Jadi kalau ada orang nggak punya anak, nggak punya ibu, nggak punya anak, kalau laki-laki boleh menyebut dirinya dengan sebutan Abu Abdillah. Saya Abu Abdillah. Kalau ibu Ummu Abdillah. Nah, merujuk kepada sunnahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah nggak punya putra. Nah, beliau menggelari dirinya dengan sebutan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ini sunnah sahabiyah. Jadi sunnahnya istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam boleh. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin? Bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sabdanya? Yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Yaghzu hendak memerangi. Jaisyun sekelompok pasukan al-Ka'bata, Ka'bah. Fa idza kanu, maka ketika mereka berada di Baida, sebuah tanah yang lapang. Jadi ketika mereka berada di sebuah tanah yang lapang, minal ardi, dari bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dihancurkan mereka itu, dibinasakanlah mereka itu dari barisan yang paling depan sampai yang paling belakang. Jadi barisan pertama sampai barisan yang paling belakang itu semua hancur. Jadi kelompok yang berada di paling depan sampai yang paling belakang dibinasakan semua. Qalat, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin semua dibinasakan oleh Allah dari barisan yang paling depan sampai di paling belakang, sementara di tengah-tengah mereka itu kan ada orang-orang yang sedang lalu lalang di pasar, karena rupanya dia melintasi sebuah pasar. Dan ada juga orang-orang yang tidak masuk dalam rombongan mereka, ya orang yang sekedar lewat saja, misalnya untuk penggembala-penggembala. Qala, Nabi bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Dihancurkan mereka dari barisan yang paling pertama sampai paling akhir, termasuk di dalamnya orang-orang yang di pasar tadi atau orang-orang yang lalu lalang yang tidak dalam golongan mereka ini. Tapi nanti mereka dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niat-niat mereka. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini versi lafadznya, lafadz Imam Bukhari.
Saya mau sampaikan gini Bu ya. Kalau adab Allah itu turun, saya ulang ya, kalau adab Allah itu turun, itu kanan kiri depan belakang atas bawah kena semua. Saya ulang ya, kalau adab Allah itu turun, kanan kiri depan belakang atas bawah kena semua. Hadis ini kan menceritakan Abroha. Abroha salah seorang gubernur di Yaman itu yang ingin menghancurkan Ka'bah gara-gara dia bikin gereja supaya orang tertarik untuk ke gerejanya dia itu, tapi gak laku gitu. Terus sempat ada makar juga dari orang-orang Mekah yang notabene orang Arab saat itu, ya kayak semacam mengotori gerejanya Abroha itu. Abroha jengkel banget, akhirnya berencana ingin menghancurkan Ka'bah itu. Ka'bah itu ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ya melindungi. Ya akhirnya Abroha ini dihancurkan oleh Allah bersama pasukan-pasukannya itu. Karena dia berencana ingin menghancurkan Ka'bah itu. Karena Ka'bah ini kan memang Baitul Atiq, ya rumah kuno yang Allah bangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Adam bahkan, karena fondasinya itu konon malaikat yang meletakkan itu. Dan itu memang jadinya sebagai haji, tempat berhaji dari zaman dulu. Itu berhaji. Ketika Abroha berniat ingin menghancurkan Ka'bah itu, pemiliknya enggak terima. Maka Allah kirimkan burung ababil itu. Itu pada saat berada di sebuah tanah yang lapang, yang di situ itu ada pasar, ada orang sedang menggembala, mungkin ada orang lagi lalu lalang. Ketika adab itu turun, semuanya kena. Jadi Abroha dan pasukannya mati semua, termasuk orang yang tidak bersalah di situ kena semua. Nah, itu yang disebut dalam Al-Qur'an Bu, di surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 25 itu. Surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada bencana atau adab yang kalau turun itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Jadi tidak hanya orang yang baik, orang yang tidak baik pun bisa kena dampak dari adab itu sendiri. Jadi tidak hanya orang yang tidak baik, orang yang baik sekalipun juga kena dampaknya. Itu kalau kita naudzubillah pas berada di tempat di mana adab itu sedang terjadi. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Nah, makanya kata Nabi aukamakal, kalau kamu sedang naik perahu terus kemudian ada satu orang yang melubangi perahu, kamu cegah. Karena kalau dia tenggelam, itu enggak cuma dia yang tenggelam, semuanya kena. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kata Nabi jangan diam saja, ingatkan. Karena kalau adab itu turun bisa kena semua, kanan kiri depan belakang atas bawah itu kena semua. Ya mohon maaf ya, untungnya Nabi dalam hal mencegah kemungkaran tidak mengharuskan dengan standar tertinggi, dengan kekuasaan. Tidak harus dengan lisan juga, bagi yang nggak mampu paling nggak dengan apa? Dengan hati. Makanya nun sewu nggih, kalau jenengan misalnya melihat kemungkaran yang Anda lihat, itu paling nggak dalam hati geraklah. Pertama mengingkari, yang kedua mendoakan. Mudah-mudahan dengan doa kita itu paling nggak adab itu tidak diturunkan. Itu seperti itu. Nah, ya apa saja, terserah apa saja. Kalau nun sewu nggih, contoh saya pribadi lah misalnya, saya kan mengendarai motor, kadang disalip sama anak muda lagi perempuan yang kayaknya sih bukan suami istri. Boncengan, pakainya ketat gitu. Kalau udah gitu kan, wah kelihatan itu celana dalamnya kalau bonceng set. Saya kan bingung Bu, mau merem takut nabrak, nggak merem ini dosa ya. Akhirnya sementara ini kemungkaran. Menurut ilmu saya itu kemungkaran. Jadi menurut ilmu saya ini kemungkaran, ini nggak benar. Maka karena nggak benar berarti apa? Saya nggak boleh cuek. Dosa-dosa nekono, tidak boleh. Paling enggak dalam hati apa? Pertama mengingkari, ini enggak benar. Yang kedua apa? Paling enggak gerak doa. Hadahumallah, semoga Allah berikan hidayah pada keduanya. Kalau dua orang, kalau banyak, hadahumullah, semoga Allah berikan hidayah pada seluruhnya. Itu paling enggak gerak doa itu. Nah, paling enggak dengan doa kita itu mudah-mudahan adab dinetralisir oleh Allah dan mereka diberi hidayah oleh Allah. Karena kata Nabi enggak boleh cuek, enggak boleh cuek. Walaupun hanya dengan doa. Ya kan, mohon maaf ya, fakta. Ya masa aku terus teriak-teriak, "Weh, mbak, haram, mbak." Kan tidak mungkin. Jadi ya ada saatnya di mana paling enggak gerak hati.
Itu seperti itu. Apalagi itu di dalam intern keluarga kita ada kemungkaran, maka jangan didiamkan. Paling enggak itu dengan doa, semoga diberi hidayah oleh Allah, semoga disadarkan oleh Allah. Itu seperti itu. Oke lah kalau keluarga inti ya, suami, istri, anak, orang tua, terus antar saudara inti mungkin kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar mungkin mudah lah. Tapi kalau sudah babnya ke kakak ipar, adik ipar, ya kan, ke mertua atau ke Pak D, Bude, itu kan kadang ya ada agak-agak ada riskan-riskannya. Makanya saya itu kalau pas pulang kampung itu kan kadang sering disuruh ngisi ceramah depan keluarga itu saya mending ceramah depan menteri aja. Iya, karena berat, bukan sesuatu hal yang mudah ceramah depan Pak D, Bude, Pak Alik Bulik yang tahu nakalnya saya itu. Jadi agak berat itu. Gimana ada? Kan kalau pernah nggak jenengan mau nasihati kon ngerti apa? Kamu Allah koyo gak ro awakmu ae. Jadi ada beban mental itu. Tapi makanya saya bilang tadi mending ceramah di depan menteri aja daripada ceramah depan Pak D, Bude. Walaupun dulu oleh Allahyarham ayah saya ketika beliau masih hidup saya sering dijebak ya. Jadi kalau saya mau datang acara reuni itu kata bapak saya, Allahyarham, kamu nggak ceramah. Begitu nyampe tahu-tahu MC-nya manggil saya istri ceramah. Ya itu ya sudahlah, bismillah. Yang penting kita berusaha mengingatkan. Memang saya ulang tadi ya, kalau antar saudara mungkin atau anak orang tua atau antar saudara atau suami istri mungkin agak-agak lebih mudah. Tapi kalau sudah babnya tadi ke ipar, ke tadi Pak D, Bude itu kadang mesti ada. Tapi tetap harus amar ma'ruf nahi munkar. Caranya bagaimana? Walaupun hanya dalam hati. Ya, syukur-syukur kalau mereka datang kepada kita minta nasihat itu kesempatan kita untuk mengingatkan. Ngoten nggih? Nah, itu diantaranya hal yang perlu kita ketahui terkait dengan adab. Jadi adab itu kalau turun berdampak kanan kiri, depan belakang, atas bawah itu bisa kena semua. Dan karakter adab itu menghabiskan. Surah Fatir, surah ke-35, ayatnya ayat 45 itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum." Bukan. Lau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Surah Fatir surah ke-35 ayat 45. Kalau Allah berkehendak menyiksa manusia disebabkan apa yang mereka lakukan, niscaya tidak tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Jadi kalau Allah berkehendak mengadab, habis semua. Makanya mohon maaf, daripada beberapa kejadian yang terindikasi itu adab, pasti sifatnya menghabiskan. Cuman menariknya gini Bu, ini dalam hadis ini ya, nanti di hadapan Allah nilainya beda. Saya ulang ya, nanti di hadapan Allah nilainya beda. Maaf, misalnya ada kejadian tsunami misalnya gitu ya. Tahu tsunami yang di Aceh ya tahun 2004 kalau nggak salah ya. Itu tsunami di Aceh 2004 atau 2006 itu? 2004 ya, 2004. Itu baru tsunami itu, belum Sunarto itu. Itu sudah meluluhlantakkan Aceh. Nah, wallahu a'lam, mungkin di dalamnya ada pendosa, mungkin. Tapi nyatanya santri juga banyak yang meninggal kan? Ada satu pesantrennya mertuanya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham itu ratusan santrinya yang hilang itu. Nah, apakah mereka diadab? Insya Allah tidak. Tapi mohon maaf, kena imbasnya adab. Di hadapan Allah nilainya berbeda. Yang maksiat kan konon katanya di pinggir-pinggir pantai itu banyak perbuatan maksiat katanya. Yang banyak berbuat maksiat ya nanti diadab. Yang sedang menuntut ilmu kayak para santri tadi, insya Allah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, malah merontokkan dosa. Itu seperti itu. Nah, termasuk juga diantaranya misalnya kecelakaan pesawat misalnya atau kendaraan umum, banyak yang meninggal dunia. Mungkin di dalam pesawat itu ada yang berbuat dosa, mungkin. Sehingga ya yang berbuat dosa diadab. Dunia akhirat diadab kalau nggak tobat. Kalau mati kan udah sempat tobat ya sudah urusannya di akhirat. Tapi
bagi yang dalam perjalanan itu niatnya baik kok mati juga, bukan azab nilainya, justru syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin matinya bersama-sama dalam satu kejadian musibah itu, tapi kata Nabi tetap di hadapan Allah nanti dibangkitkan dengan nilai yang berbeda-beda. Ukurannya mana? Niatnya. Apa niatnya dia di situ? Kalau dia dalam satu niat yang satu frekuensi niatnya untuk menghancurkan Ka'bah tadi, dia diadab bersama dengan Abraha CS. Tapi kalau dia dalam satu barisan itu, tapi dia dalam satu koloni tadi itu, koloninya Abraha, tapi dia tidak termasuk dalam niat yang sama, ya jadi karena dia mau ke pasar atau dia lagi ternak, atau maka dia di hadapan Allah tidak akan diadab nantinya. Jadi kembali pada niatnya masing-masing. Makanya sebisa mungkin Bu, milikilah niat yang baik. Sebisa mungkin milikilah selalu niat yang baik, agar kalau ada terjadi hal yang mungkin tidak baik, kita tetap dinilai baik oleh Allah. Kenapa? Karena niat kita yang baik dalam hal ini. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, apa katanya? Qala Nabi, bersabda siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? La hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah dibukanya kota Mekah. Walakin jihadun, akan tapi jihadun jihad, wa niyatun dan niat. Wa idas tungfiru wa idas tungfirtum fangfiru, dan apabila kalian diminta untuk berjuang atau berperang, maka segeralah lari untuk berjuang atau bergerak untuk berangkat berjuang atau berperang. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi setelah Fathu Mekah itu nggak ada lagi hijrah, karena dalam catatan sejarah Nabi itu hijrah itu 2 kali. Yang pertama Nabi tidak ikut, yaitu hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, yang akhirnya dengan izin Allah siapa itu raja Ethiopia, Najasyi itu akhirnya masuk Islam. Nah, itu akhirnya masuk Islam. Kemudian hijrah yang kedua ke Madinah. Nah, yang kedua ini Nabi ikut. Yang ke Madinah Nabi ikut. Jadi Nabi terlibat dalam hijrah ke Madinah. Itu pun Nabi nggak langsung berangkat. Dalam hadis Bukhari, ketika semua kaum muslimin sudah berangkat, itu Nabi kan tidak kunjung berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu ditanya, ya Rasulullah, kapan kita berangkat hijrahnya? Kata Nabi, saya nunggu wahyu. Saya tidak mau seperti Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus itu hijrah gak izin sama Allah. Akhirnya ya kita tahu dalam ceritanya beliau ditelan oleh ikan. Tapi ada hikmah yang luar biasa di balik kisah itu, karena seorang nabi itu mungkin bersalah tapi tidak mungkin berdosa. Jadi seorang nabi itu mungkin bersalah tapi tidak mungkin berdosa. Pernah salah itu supaya tidak dituhankan. Pernah salah itu supaya tidak dituhankan. Nah, terus akhirnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari itu, beliau mengatakan, saya nunggu wahyu, kata beliau, sampai Allah mengizinkan, karena saya enggak mau hijrah tanpa seizin Allah, sebagaimana kisah Nabi Yunus itu. Akhirnya dengan izin Allah turunlah wahyu bahwa Nabi sudah mulai diizinkan untuk berhijrah. Maka Nabi pun memulai hijrahnya dengan cerita yang cukup heroik itu ya, luar biasa. Ya, itulah hijrah yang berujung nanti pada Fathu Mekah. Itu puncaknya. Nah, kata Nabi setelah Fathu Mekah ini nggak ada lagi hijrah. Nah, makanya saya ulang tadi, hijrah di masa Nabi itu terjadi cuma dua kali. Setelah itu nggak ada hijrah. Yang ada adalah jihad. Kita harus berjuang, memperjuangkan agama ini. Yang kedua, niat. Kita harus punya niat yang baik selalu untuk menuju kepada Allah, karena Allah, berjuang di jalan Allah, dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga kita harus selalu siap untuk diajak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bu, jihad, niat, terus kemudian dia mensegerakan siap selalu untuk diajak berjuang di jalan Allah ini sebenarnya merupakan bagian dari konsekuensi iman ya sebenarnya. Karena seorang mukmin yang benar, kalau kita rujuk pada surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayatnya ayat 15, Bu. Monggo diperiksa nanti di surah ke-49, surah ke-49 ayat 15, Al-Hujurat.
Allah bilang, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka mau berjihad, mau berjuang dengan harta dan diri mereka di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya, dan mereka mau berjihad, mau berjuang dengan harta dan diri mereka di mana? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini Bu, kalau kita semua, tidak hanya jenengan tapi juga saya ya, betul-betul mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman itu menuntut adanya bukti, itu maksudnya. Nah, kesungguhan, bukti. Nah, kesungguhan itu bukti itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebersediaan kita untuk berjihad, berjuang dengan harta dan diri kita di mana? Di jalan Allah. Maka ini nanti hubungan dengan niat dan perjuangan tadi ya. Maka gini pertanyaannya, nanti dikoreksi ya ke dalam diri masing-masing, nggak usah ngoreksi orang lain tapi kita koreksi diri kita. Jadi gini, di dalam harta kita ada nggak agenda fisabilillah? Nah, itu pertanyaannya untuk kita semua. Nggak usah ngeraba orang lain ya, ngeraba diri sendiri aja. Kira-kira di harta kita ada nggak agenda fisabilillah? Ada nggak pada harta kita agenda untuk masjid, musola, majelis taklim, fuqara, masakin, anak-anak yatim, karib kerabat, orang tua, mertua dan seterusnya? Ada nggak agenda-agenda itu? Kalau di dalam harta kita itu ada agenda-agenda itu, bersyukurlah pada Allah. Paling nggak kita sudah berusaha membuktikan bahwa kita ini jujur dalam mengimani Allah dan Rasulnya, karena kita telah mengagendakan fisabilillah di dalam harta kita. Terus pertanyaan berikutnya, tidak hanya harta tapi diri kita juga. Nah, kalau bahasa sederhananya gini Bu, jangan cuman uangnya yang masuk kas majelis taklim, orangnya juga harus duduk di majelis taklim. Kira-kira gitu ya. Jangan cuman uangnya yang sampai masjid, tapi orangnya juga harus sampai masjid. Nah, jadi kalau bisa kita melibatkan diri kita Bu. Saya ulang ya, kita melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Jadi jangan cuma harta kita yang berjuang di jalan Allah, tapi diri kita pun juga terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Tentu bagiannya mungkin berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin ada yang menjadi pengurus masjid, nanti ada yang bagian bendaharanya, macam-macam lah. Kalau saya sering bilang ke bapak-bapak itu, kalau kita ingin terlibat dalam perjuangan jalan Allah itu paling enggak dalam skala yang paling sederhana itu jadi pengurus masjid atau musola lah. Walaupun hanya bagian gelar karpet lah. Walaupun hanya bagian gelar karpet, walaupun hanya bagian hubungi ustadz lah. Itu seperti itu. Paling enggak itu kita terlibat dalam perjuangan jalan Allah paling enggak. Sehingga ada harapan kita itu husnul khotimah, Bu. Jadi ada harapan kita itu husnul khotimah. Harapan kita kan gini, kita wafat, maaf ya, kan tidak semua orang wafat sedang sholat gitu loh. Tidak semua orang wafat itu sedang saum. Tidak semua orang wafat itu sedang baca Al-Quran. Tapi kalau kita terdaftar sebagai pengurus masjid, paling nggak kan kita wafat berstatus masih sebagai pengurus masjid. Tapi aktif loh ya, bukan cuma pasang nama aja ya akeh tunggale. Nah, jadi artinya gini, kita wafat berstatus masih sebagai orang yang sedang berjuang menjadi pengurus masjid, menjadi pengurus musola, menjadi penggiat-penggiat dakwah. Apa namanya kalau bukan husnul khotimah itu? Syahid di jalan Allah. Jadi dengan kita melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah menjadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, berarti itu menjadikan kita potensial untuk husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah Bu ceramah di sebuah masjid di daerah Ujung Harapan sana, dekat pesantren At-Taqwa itu. Itu saya pas ceramah di sana itu ngelihat daftar pengurus masjidnya itu sampai 200-an. Pengurus masjid itu banyak. Jadi di papan besar itu pengurus masjid semua itu 200 orang kira-kira. Saya nanya ke teman saya, ada seorang ustadz teman saya di situ, "Ustadz, ini semua pengurus masjid?" "Iya Ustadz. Banyak jamaah sini yang pengen mati syahid di jalan Allah."
Makanya dimasukkan namanya jadi pengurus masjid. Tapi syaratnya memang harus aktif. Kalau cuma pasang nama aja semua juga bisa. Ya masih aktif itu maksudnya ya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. 11:30. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo silakan. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Kalau ada, kalau nggak ada ya saya teruskan. Insyaallah. Monggo Bu. Ya, pertama niat itu apa? Al-qasdu, kesengajaan kuat. Jadi kalau kita udah bertekad secara kuat ingin berbuat baik, itu insya Allah Bu, kita udah dapat 1 poin pahala sempurna. Walaupun belum kita eksekusi, di hadisnya kan gitu, belum kita eksekusi itu. Di pada kenyataannya kok cocok, dilipat gandakan nanti Bu. Niat kita ternyata kita buktikan, itu dilipat gandakan nanti itu. Kok nggak dibuktikan dalam kenyataannya, paling nggak kita dapat 1 poin dulu lah. Poin pahala itu bahwa nanti mohon maaf ada kekurangan di pada amal kita ya, nanti ada hisabnya Bu. Ada hisabnya. Kalau bahasa sederhananya, di pada niatnya dia tetap berpahala, kok kemudian ada yang nggak cocok dengan niatnya, ya nanti kok berkonsekuensi pada perbuatan dosa misalnya, ya nanti ada hisabnya, ada ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling enggak Bu, kita punya niat baik itu sudah baik. Saya gini ya, saya mohon maaf ya. Mohon maaf, sering enggak orang ngomong gini, kamu itu dari dulu kok niat tuh aja mau tobat. Kok niat tuh aja mau tobat, tapi enggak tobat-tobat. Kalau saya itu kok punya pandangan yang sedikit berbeda. Jadi kalau saya begini, ini kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi. Orang punya niat taubat itu sudah bagus menurut saya. Saya ulang ya, orang punya niat taubat itu sudah bagus. Paling enggak dengan dia sudah berniat untuk bertobat, tapi asal betul-betul niat loh ya. Kalau pura-pura kan Allah Maha tahu ya, kalau pura-pura. Kan sudah punya niat taubat itu saja sudah bagus. Saya ulang ya, hadisnya sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Punya niat baik saja itu sudah diberi pahala oleh Allah. Jadi orang punya niat taubat, saya ulang, Allah Maha tahu siapa yang pura-pura loh ya. Punya niat taubat saja dia sudah diberi pahala taubat. Saya tidak mengatakan diampuni, tapi sudah diberi pahala taubat sekali sempurna. Bahwa pada kenyataan dia tidak kunjung bertobat, nanti ada hisabnya. Ditimbang Bu pahala taubat yang sekali itu dengan belum berhentinya dia dari maksiat begitu. Tapi saya memandang orang sudah punya niat taubat, saya ulang, Allah Maha tahu siapa yang pura-pura, siapa yang sungguh-sungguh, itu sudah bagus menurut saya. Nah, syukur-syukur dia mengeksekusi taubatnya dengan sungguh-sungguh, berhenti dari perbuatan maksiatnya, itu dilipat gandakan nanti pahalanya, di samping dapat bonus terampuninya dosa-dosanya. Gitu ya Bu Nasruddin ya. Allah alam bishawab. Jadi yang penting sudah punya poin kebaikan dengan niat yang baik itu. Saya kira gitu. Allah alam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo Bu Dafri. Menarik. Niat itu kata para ulama mahallun niyah al-qalb. Tempatnya niat itu di hati. Jadi niat itu tidak harus disebutkan niat ingsun, tidak harus apa nawa itu tidak harus. Kenapa? Karena niat itu mahallun niyah al-qalb. Tempatnya niat itu di hati. Namun andaikan kita menyebutkan pun juga nggak ada masalah. Tapi yang kita sebutkan itu bukan niat. Yang niat itu yang di hati. Contoh. Saya baik kok niatnya, saya baik niatnya. Tapi dalam hati pengen dipuji. Yang jadi yang mana? Yang di hati, berarti riya kan? Nah, atau misalnya maaf ya, kita sedekah ke seorang secara sembunyi-sembunyi. Orang nggak tahu kalau itu bantuan kita. Terus ibu tanya, kemarin yang naruh sumbangan atas sama hamba Allah itu ibu ya? Ada orang lain kali. Kita nggak bohong kan? Ada orang lain kali. Jadi walaupun ucapan kita seperti mengingkari perbuatan itu, tapi kan Allah yang tahu niat kita, bahwa kemarin kita yang telah berinfak. Jadi yang jadi itu yang di dalam hati itu.
Makanya walaupun ibu menyatakan niat ibu, itu yang jadi itu yang di dalam hati itu. Karena apa? Karena mahallun niyah al-qalb. Nah, ada beberapa kondisi di mana kemudian sebaiknya niat itu diucapkan karena Nabi mencontohkan. Seperti misalnya ketika mengambil miqat, itu Nabi mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa umratan, itu seperti itu. Atau ketika memotong binatang kurban, itu Nabi menyatakan niatnya bismillahirrahmanirrahim taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad misalnya. Itu Nabi menyebutkan. Dalam konteks yang dinamis terkait dengan penyerahan zakat atau akad-akad tertentu yang sebaiknya diucapkan. Seperti gini misalnya Bu ya. Ibu menyerahkan zakat kepada amil masjid misalnya gitu ya. Itu ibu jangan diam aja bilang ini zakat. Kenapa? Supaya amil tahu ini zakat. Karena mustahiknya beda sama sedekah. Nah, supaya amil tahu oh ini zakat. Kalau itu fidyah, ibu bilang ini fidyah. Kemarin ada orang nitip fidyah ke saya. Fidyah itu mustahiknya cuma satu, miskin. Jadi ngasih makan orang miskin. Jadi jangan dikelola sama dengan zakat. Kalau dikelola sama dengan zakat itu nggak cocok. Kenapa? Karena mustahiknya beda, gitu ya. Nah, jadi makanya kalau untuk hal-hal seperti itu sampaikan. Oh ini fidyah, ini zakat misalnya, sampaikan. Nah, gitu ya Bu Dafri ya. Jadi tidak harus diucapkan. Sholat, puasa itu gini menarik. Kalau ibu berarti ibu mau bahas masalah fikih ya. Saya mau bahas gini. Saya ulang ya. Mahallun niyah al-qalb. Tempatnya niat itu di dalam hati. Adapun misalnya Bu Dafri mau sholat, Bu Dafri membaca usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu isya'i, usolli sunnatad duha misalnya. Kalau ibu nanya saya ya, saya jawab boleh. Tapi ini catat baik-baik, yang di mulut itu bukan niat. Yang niat itu yang di mana? Yang di hati. Jadi maaf ya, walaupun ibu baca usolli, tapi kalau hatinya nggak niat nggak jadi. Paham nggak? Nah, terus fungsi usolli itu apa? Kalau versi dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami ya, itu untuk membimbing hati supaya niatnya itu cetha. Jadi membimbing hati supaya niatnya itu cetha, jelas bahwa saya ini lisan itu membimbing hati supaya niat tadi itu. Tapi saya sering sampaikan di banyak tempat ini, jangan sampai Anda nggak jadi sholat sunnah tertentu gara-gara nggak hafal usollinya. Contoh kemarin sholat gerhana. Itu pernah ada orang nanya saya mau sholat gerhana Ustaz, tapi saya nggak ngerti usollinya. Nah, maka saya jawab, usolli itu nggak harus. Yang penting dalam hati Anda niat sholat gerhana, jadinya sudah sholat gerhana. Paham nggak? Nah, jadi jangan sampai usolli menghalangi sholat sunnah yang kita nggak ngerti usollinya, gitu. Paham nggak? Ya, jadi saya ulang ya, kalau jenengan nanya saya mengucapkan usolli saat menjelang sholat itu, kalau menurut saya itu boleh, nggak ada masalah. Cuman jangan dikatakan harus, kamu nggak usolli Muhammadiyah kamu ya, jangan gitu. Dan gitu. Jadi jangan dimarahi karena usolli itu nggak wajib. Ya, usolli itu yang wajib itu adalah ucapan dalam hati. Nah, gini lagi, saya tidak memungkiri ada kawan-kawan ustadz yang tegas mengatakan itu bid'ah. Ya itu silahkan, tidak apa-apa, itu pendapat beliau. Cuman karena saya bermadzhab Syafi'i, dalam madzhab Syafi'i mengucap usolli itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya kira itu. Tapi saya ulang, tidak wajib udah tinggi. Pokoknya jangan sampai nanti ibu-ibu mau sholat sunnah gara-gara nggak ngerti usollinya nggak jadi sholat sunnah ya. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau ada, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Itu bahkan untuk ngambil mikot haji ya, pada saat kita berada di Bir Ali atau di tempat-tempat mikot, itu mengucap labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, itu mengucapkan juga nggak wajib kata para ulama. Yang wajib itu tetap yang di dalam hati itu. Jadi mohon maaf nih, andaikan jenengan lupa nggak ngucap labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, atau nggak apal itulah misalnya gitu ya. Pas begitu sampai di jalan melam, kalau Anda pas naik pesawat misalnya atau pas di darat tadi itu, langsung aja dalam hati saya niat ngambil ihram mikot. Nah, saya niat berihram. Saya niat berihram haji misalnya. Saya berniat berihram
umroh misalnya. Jadi ya sudah, begitu Anda niat ihram haji, ihram umroh, ya sudah, itu sudah jadi niat. Atau saya niat mau umroh ini, nah, saya niat mau haji ini, udah jadi itu. Yang penting dalam hati gerak gitu aja. Ya, jadi al-qasdu, kesengajaan kuat. Wong jenengan ngambil nasi mau sahur, dalam hati tekad besok mau puasa Ramadan, itu udah jadi niat itu sebenarnya, sudah jadi niat. Itu al-qasdu namanya. Jenengan mau wudu dalam hati niat, ini saya mau sholat duha ntar ini. Ya, wudu mau niat sholat duhur misalnya. Itu kalau dalam madzhab Maliki itu sudah jadi niat. Kalau dalam madzhab Maliki, kalau dalam madzhab Syafi'i nggak cukup, harus takbiratul ihram dulu baru niat. Kalau dalam madzhab Syafi'i, kalau dalam madzhab Maliki itu ditekadkan sebelum takbir itu sudah jadi, sudah jadi niat itu. Itu dalam madzhab Maliki. Nah, saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan yang lain kalau ada. Masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo. Ini yang kedua. Kemarin Ustaz Afif nih. Kemarin Pak Afif yang Nggih. Oh, kedua nggih. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cekap nggih? Cukup atau nambah? Oh, sampai menjelang zuhur, ini belum zuhur. Masih jauh. Oh, nggih, Pak. Kalau masih jauh saya teruskan kalau ada. Saya pikir tadi sudah. Nggih, saya teruskan. Tahu? Oh, nggih. Baik, saya teruskan lagi, Pak. Saya pikir sudah menjelang zuhur ini. Jam 11.57 ya kalau nggak salah ya. Nggih. Baik, kalau nggak ada yang nanya, saya teruskan nggih. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat, wa an Abi Abdillah, dan diceritakan dari Pak Abdullah. Namanya Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kunna adalah kami ma'an Nabi, bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ghazatin, di dalam sebuah peperangan. Faqala, maka beliau bersabda. Apa sabda beliau? Inna bil Madinati, sungguhnya di kota Madinah, itulah rijalan, pastilah ada sekelompok orang laki-laki, masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Jadi di kota Madinah itu ada beberapa orang yang apabila kamu melalui jalan atau menyeberangi lembah, niscaya mereka senantiasa mengikuti kamu sekalian. Yang saat ini habasahumul marad, mereka tertahan oleh sakit. Jadi nggak bisa ngikut kalian karena mereka sekarang sakit. Qata'tum wa fi riwayatan, dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajr, kecuali mereka pasti akan bersekutu dengan kalian dalam masalah pahala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Saya mau ceritakan gini maksud hadis ini. Jadi ada sekelompok orang yang kemanapun Nabi dan para sahabatnya pergi selalu ngikut. Ya berjuang, ya berdakwah, pokoknya selalu ngikut. Nah, sekelompok orang itu sekarang lagi tidak bisa ngikut kita. Kenapa? Karena sakit. Tapi mereka tetap mendapatkan pahala sama dengan yang kita lakukan saat ini. Nah, ini menarik. Saya mau sampaikan ini penting saya sampaikan dengan apa-apa. Bu, inilah pentingnya kalau kita berserikat dalam kebaikan dan biasa dalam sebuah kebaikan. Dalam hadis Bukhari, hadisnya yang lain, hadis Bukhari, kalau ada seseorang yang terbiasa dalam sebuah kebaikan, terus kemudian dia terhalang dari melakukan kebaikan itu entah karena safar atau karena sakit, dalam hadis yang lain bahkan atau karena tua, dalam hadis yang lain atau karena mati bahkan, itu Allah akan bilang kepada malaikatnya, catat untuknya pahala seperti biasa dia berbuat itu saat dia tidak sakit, saat dia tidak safar, saat dia masih hidup, atau saat dia masih muda.
Nah, jadi dengan kata lain, ini kan kita alhamdulillah nih Bu ya, insya Allah kita kan punya kebiasaan misalnya taklim di masjid ini setiap hari Kamis, ada yang Senin atau yang Rabu malam, nggak tahu mulainya kapan yang Rabu malam itu. Nah misalnya gitu, nah misalnya gitu ya. Artinya gini, pada saat kita mohon maaf terhalang oleh corona COVID kemarin, kan kita nggak ngaji lama itu, jangan khawatir Bu. Setiap dimana kita biasa ngaji, kita diberi pahala yang sama seperti kita ngaji. Ya, itu kalau kita punya kebiasaan kebaikan. Ya istiqomah. Atau gini deh, kasus Ramadan kemarin. Itu kan saya di beberapa kajian online itu banyak yang nanya, Ustaz ini gimana ini, kita kan jadi nggak bisa tarawih di masjid, kita nggak bisa itikaf di masjid, kita pokoknya nggak bisa maksimal tadarus di masjid misalnya, ini gimana Ustaz? Maka saya sampaikan, tahun-tahun kemarin Anda begitu. Iya Ustaz, tahun-tahun kemarin kita ya di masjid sholat tarawihnya, terus kita tadarus, kita itikaf. Ya sudah, tahun ini insya Allah Anda tetap dapat pahala yang sama seperti tahun kemarin. Saya ulang, tahun ini insya Allah Anda tetap dapat pahala yang sama seperti tahun kemarin. Kenapa? Karena itu menjadi kebiasaan kita sebelum-sebelumnya. Bisa dimengerti maksudnya ya? Nah, jadi orang yang terbiasa dalam kebaikan-kebaikan, nah, itu akan diberi tetap pahalanya ketika dia terhalang dari mengerjakan kebaikan itu. Makanya Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah itu pernah menyampaikan dalam sebuah fatwa beliau, orang yang terbiasa dalam kebaikan itu walaupun dia sudah mati sekalipun, itu tetap dapat pahala dari kebiasaan kebaikan itu. Nah, bersyukurlah pada Allah Bu, itu tidak berlaku bagi maksiat. Saya ulang ya, bersyukurlah pada Allah, itu tidak berlaku bagi maksiat. Jadi kalau seandainya ya maaf ya, kita di masa lalu ya punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik lah. Nah, itu insya Allah, andaikan satu saat kita udah tobat, udah tidak lagi mengerjakan keburukan itu, kita tidak akan catat dosanya. Nah, kalau itu ada catatan dosanya Bu, waduh wassalam. Nauzubillahi min syarri dzalik. Itu seperti itu. Terus kemudian hadis yang kelima, Rawal Bukhari, dan hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, raja'na, kami pulang min ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk, ma'an Nabi, bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka beliau bersabda, apa sabdanya? In aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhr. Kata Nabi, sesungguhnya masih ada beberapa orang yang kami tinggalkan di kota Madinah, enggak ikut maksudnya, di mana mereka senantiasa menyertai kami baik sewaktu kami keluar masuk pedusunan maupun sewaktu kami menyeberangi lembah. Yang mencegah mereka hanyalah halangan sakit. Tapi dari hadis sebelumnya, tapi mereka tetap mendapatkan pahala yang sama dengan kami yang sedang berjuang ini. Bu, ikatan kebiasaan dalam kebaikan dalam bentuk komunitas seperti majelis ta'lim ini, insya Allah Bu, akan menjadikan kita nanti terikat dalam kebaikan juga nanti di akhirat. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Hadisnya sahih ya. Ketika ahli surga masuk surga itu, di antara pertanyaan mereka apa Bu? Mana saudara saya, teman saya yang dulu pernah sholat bersama dengan saya? Ya, yang dulu pernah saum bersama dengan saya. Kalau mau kita teruskan, kan tidak semua kebaikan sebut situ. Kalau kita teruskan daftar kebaikannya, yang dulu pernah ngaji bareng sama saya, yang dulu pernah sering bersama-sama melakukan bakti sosial dengan saya misalnya. Ternyata dalam hadis itu, kata Allah, dalam hadis ini hadis qudsi, kata Allah, oh sebagian mereka tertinggal di neraka. Artinya ternyata dalam rombongan itu ada yang masuk neraka. Apa perintah Allah? Jemput mereka, ajak bareng-bareng masuk surga. Itu yang kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, nanti kalau kalian masuk surga, kalian tidak berjumpa dengan saya, tolong tanyakan saya kepada Allah, mana Hasan Al-Basri? Itu sekelas Hasan Al-Basri, apalagi sekelas Muhammad Subhan. Aduh, tambah gak jelas. Makanya kita ini bersyukurlah pada Allah Bu ya. Kita senang berkoloni atau berkomunitas dalam kebaikan ini, kita bersyukur pada Allah. Tapi jangan terus begini Bu ya. Ini saya mohon maaf. Oh, ini ada anak yang nanya ke saya, karena ada jamaah yang tinggal di Singapura itu, dia nanya, terus gimana dong Ustaz dengan komunitas saya sekarang? Karena komunitas saya di Singapura itu, mohon maaf, bukan komunitas yang murni kebaikan. Artinya
ya namanya komunitas di Singapura kan campur muslim dan non muslim, ada saja kegiatan yang juga di samping ada baiknya tapi juga ada tidak baiknya. Maka saya sampaikan begini, jadi gini, untuk komunitas kebaikan Anda yang sudah lekat di Indonesia itu insya Allah tidak akan lepas Anda dari situ. Nah, adapun sekarang Anda punya komunitas baru, yang penting satu, ketika Anda bergabung dengan mereka karena tidak mau mereka harus gabung ya, karena anaknya sekolah di sekolah tertentu atau suaminya kerja di lembaga tertentu, ya sudah Anda gabung saja. Pada untuk nilai yang sifatnya kebaikan Anda dukung sepenuhnya. Pada keburukannya pertama Anda ingkari. Bahwa Anda tidak bisa menghindari itu persoalan lain. Allah Maha tahu. Paling enggak di situ Allah Maha tahu bahwa Anda tidak berniat mendukung keburukannya. Karena mohon maaf ya, namanya komunitas, apalagi di negara yang notabene mohon maaf bercampur antara mungkin muslim dan non muslim, maka saya bilang ya silakan Anda tetap bangun komunitas itu, tidak ada masalah, tapi Anda untuk kebaikannya Anda dukung sepenuhnya. Untuk keburukannya Anda ingkari dalam hati, sebisa mungkin Anda hindari. Bahwa Anda tidak bisa menghindar, Allah Maha tahu Anda sudah berusaha menghindar. Nah, karena yang penting itu kita berusaha menghindarinya itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya enggak usah jauh-jauh lah. Jangan kan di RT RW kan ditarik iuran 17-an itu loh. Ya kalau RT RW-nya bener sih alhamdulillah, acaranya bener lah. Les tepak RT RW ini sing rada ndablek kan nun sewu. Nun sewu nggih, kan acaranya kan yo macam-macam lah, sing ya macam-macam lah. Ya gimana? Masa kita nggak iuran? Ya dicatat sama Pak RT-nya, dipersulit. Ya namanya sudah. Ya Allah, saya niat mendukung ketangkasannya aja, lomba-lomba kebaikannya, yang baik-baik saya dukung ya Allah, keburukannya saya ingkari ya Allah. Ini komunitas saya nggak bisa menghindari ini seperti itu. Ya wallahu alam bisawab. Misalnya ada acara yang nggak bener, paling nggak Anda datang duluan, pulang duluan atau datangnya belakangan setelah acara yang nggak bener itu selesai. Paling nggak kita tetap ya namanya masyarakat mau gimana? Bisa dimengerti nggak maksudnya? Ya kemungkaran ini kita ingkari. Sebisa mungkin kita hindari. Ya kalau ada acara yang nggak bener ya kita datang lebih dulu nanti pulang duluan atau kita datang belakangan pada saat sudah selesai semuanya misalnya. Paling enggak store muka lah yang saya sudah. Nah, itu sesuatu yang sifatnya enggak benar. Itu. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya netral ya kita santai saja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Sudah hampir zuhur soalnya. Monggo silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Terus jelas semua ya? Oke, cukup nggih? Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.